Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para ikhwah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini yang insyaAllah setiap Sabtu pekan kedua dan ketiga bi'idznillah kita bisa dipertemukan kembali di tempat yang mulia, yaitu di majlis ilmu Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman di antara taman-taman surga, yang kita berharap apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mencari ridhonya, ikhlas mengharapkan wajahnya, yang kita harapkan juga kelak menjadi pembela kita dan pemberat amal kebaikan kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan istifadah bersama dari kitab Ad-Da' wad Dawa, dari lanjutan pembahasan tentang ancaman bagi orang-orang yang masih saja bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus-menerus melakukan dosa, mereka melupakan ayat-ayat ancaman. Mereka melupakan nas-nas, yaitu tarhib yang menakutkan dan membuat kita terancam, dan mereka selalu merasa di zona nyaman, merasa tidak diazab oleh Allah Ta'ala, atau merasa tidak diawasi oleh Allah Ta'ala. Dan di antara obat dari hal itu semuanya adalah mengingat nas-nas ancaman. Yang mengorbankan keluarganya, mungkin juga mengorbankan apapun yang dimiliki untuk dakwah ini, maka balasannya adalah ya dia termasuk orang-orang yang kelak kelak dinyalakan api neraka pertama kali untuknya. Na'udzubillah. Itu melalui hadis Abu Hurairah tentang 3 golongan yang dinyalakan api neraka pertama kali untuknya pada hari kiamat. Na'udzubillah wa nasallahu wal afiyah. Sekali lagi, hadis tentang 3 golongan manusia yang neraka pertama kali dinyalakan untuk mereka diazab pada hari kiamat. Siapakah mereka ini? Mereka ada 3 golongan yang kelak pada hari kiamat membawa amal-amal soleh yang tidak ringan, membawa amal-amal soleh yang tidak semua orang mampu melakukannya. Bahkan amal soleh ini termasuk amal soleh yang besar, amal soleh yang tinggi derajatnya, kedudukannya di sisi manusia. Bukan amalan ecek-ecek, bukan amalan ringan, tapi ini amalan yang berat. Ya, dimulai dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai mengorbankan nyawanya sampai dia mendapatkan syahid. Kemudian juga orang yang mengorbankan masa mudanya, tenaganya untuk thalabul ilmi,
untuk mencari ilmu, menghafalkan Al-Quran, sampai dia berilmu, sampai dia disebut dengan qari, dan dia mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Nah, ini bagi kita. Bisa jadi ada di antara kita yang mengorbankan masa mudanya, mengorbankan ya masa senangnya untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu ke sana kemari, pindah sana pindah sini, untuk hijrah. Ya karena Allah awalnya. Namun bisa jadi berubah di pertengahan, atau mungkin na'udzubillah sejak awal sudah niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang ketiga adalah orang-orang yang mereka menginfakkan, mengeluarkan hartanya tidak sedikit. Dia keluarkan seluruh hartanya yang banyak itu untuk fisabilillah. Namun tujuannya bukan mengharapkan wajah Allah, namun tujuannya adalah yaitu demi mendapatkan gelar dermawan, orang yang ringan tangan, orang yang pemurah, orang yang gemar membantu dan seterusnya. Dan mereka semua yang disebutkan tadi mendapatkan gelar itu di dunia. Ya, maka disinilah hadis riwayat Muslim sekali lagi dan yang lainnya hadis yang sahih yang patut kita renungkan. Semoga kita tergolong orang-orang yang dibersihkan hatinya dari riya, dari sum'ah, dari ujub, bangga diri, merasa hebat, merasa berjasa dan lain sebagainya. Ya, dari Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan disebutkan di beberapa riwayat sampai-sampai Abu Hurairah ketika akan meriwayatkan hadis ini, apa yang terjadi pada beliau? Ya, sampai mau sa'ukhbirukum ma haddatsanihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ma haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengabarkan apa yang aku dengar dari Rasulullah. Namun ketika beliau akan menyampaikan, beliau hampir-hampir tidak sadar. Ya, bahasa kita mungkin pingsan, kemudian sadar lagi. Kemudian mau menyebutkan lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Kemudian sampai 3 kali begitu, kemudian baru menyebutkan hadis ini. Ya, hadisnya berbunyi, qala sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamah thalatha. Ya, yang artinya nanti pada hari kiamat sungguhnya orang yang pertama kali yuqda, yang akan diadili ya pada hari kiamat ada 3 orang. Ya, ada 3 kelompok orang yang pertama kali nanti diadili pada hari kiamat. Siapakah mereka ini? Yang pertama adalah rajulun ustusyhida. Ada seseorang yang ustusyhida. Dia mendapatkan syahid. Dia gugur di medan perang fi sabilillah. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian didatangkan dia, ditampakkan kenikmatan-kenikmatan untuknya. Ada yang mengatakan itu kenikmatan di dunia. Ada yang mengatakan itu kenikmatan di dunia, ada yang mengatakan itu kenikmatan balasan bagi orang yang gugur karena syahid. Ya, dia pun mengakuinya. Ya, bayangkan di antara nikmat yang diberikan kepada orang yang gugur di medan syahid yaitu surga. Yaitu roh-roh mereka tidak mati, mereka seperti burung yang terbang. Kemudian apa yang terjadi? Qala ma alimta fiha. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ma amilta fiha. Apa yang kau lakukan ya dengan nikmat-nikmat itu? Qala qataltu fika. Dia menjawab, aku berperang karenamu semata ya Allah. Hatta qutiltu, bahkan sampai aku terbunuh ini. Dia mengorbankan nyawanya. Sekali bukan darah saja tapi nyawa dikorbankan. Qala kadzabta, namun Allah mengetahui isi hatinya dan membalasnya, kadzabta, engkau dusta, engkau pembohong. Ya, walakin qatalta liyuqal huwa jari. Wa qad qila. Ya, namun ini tidak bisa ditolak. Ya, naudzubillah, kejadian yang menakutkan yang kita berjuang ya, bayangkan itu diri kita yang sudah mengorbankan keluarga, harta, bahkan nyawa, bahkan sakitnya mungkin terbunuh. Sayatan pedang ataupun apapun itu yang membuat dia terbunuh. Namun ketika ditanya, ya kenapa engkau melakukannya? Ternyata ya dia melakukannya bukan karena Allah. Walaupun mulutnya mengatakan karena Allah ya, karenamu ya Allah, karena engkau. Namun Allah menjawab, kadzabta walakin qatalta liyuqal huwa jari. Engkau dusta, engkau pembohong. Engkau melakukannya, engkau berperang agar engkau dikatakan jariun. Apa itu jari? Ya, pemberani. Dikatakan pemberani, gagah, pejuang, pembela dan seterusnya. Waqad qila, dan kau di dunia sudah mendapatkan gelar itu.
engkau dikenang dengan syahid, orang yang gugur di medan perang, pejuang, pemberani, pembela, dan seterusnya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Apa yang terjadi? Yang seharusnya dia mendapatkan nikmat dari gugurnya di medan syahid, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk diseret mukanya, ya diseret di atas mukanya itu, ditarik begini, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Bayangkan diseret bukan tangan kita, ya yang terseret kaki kita bukan, tapi yang terseret adalah muka kita terseret, ya kemudian dilemparkan ya ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Itulah kehinaan bagi orang-orang yang niatannya salah dalam jihad fisabilillah. Ya, maka ini renungan buat kita dalam-dalam ya. Sudahkah kita ikhlas benar-benar dalam agama ini? Yang ngaji kita, belajar kita, dakwah kita, ya dan juga hal-hal yang lain yang sifatnya ibadah ubudiyah. Sudahkah kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala? Jika tidak, muka kita ini yang seharusnya terhormat nanti akan diseret ya dalam keadaan tersungkur, kemudian diseret muka kita, ya terseret muka kita dan dilemparkan ke api neraka. Padahal dia syahid, padahal dia telah mengorbankan jiwanya, nyawanya fisabilillah. Namun karena salah niat sejak awal, ya karena ingin mendapatkan pujian manusia, Allah membongkar kedoknya pada hari kiamat. Na'udzubillah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Ini ya kita berlindung darinya. Semoga kita tidak tergolong orang-orang ini. Ada seseorang yang belajar ilmu, ya bukan ilmu ringan, ilmu agama, ilmu yang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan memberikan atau menyampaikan kepadamu ilmu yang berat, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah, ilmu tauhid, ya dan hal-hal ilmu-ilmu yang mendukung dari ilmu-ilmu usul ya dan ilmu-ilmu alat. Semuanya dia mengetahui ilmu syariat. Bahkan dia belajar sejak mudanya. Ya dia mengorbankan, dia harus pisah keluarga, harus mengorbankan hartanya, harus pindah ke sana kemari, harus datang ke majelis ilmu, harus datang ke kampus-kampus ya, harus datang ke majelis taklim dan seterusnya. Ya, dia belajar ilmu, kemudian dia mendapatkan ilmu dan mengajarkannya, bahkan dia membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya sampai disebut dengan qari. Dia hafal Al-Qur'an, bacanya bagus dan dikenal dengan orang yang ahli Al-Qur'an. Ya, nah. Kemudian apa yang terjadi? Fa'utiya bihi. Kemudian dia didatangkan dan dikenalkan nikmat-nikmat untuknya. Fa'arafaha. Dia pun mengenalinya. Ya, itu memang itu hal-hal yang didambakan, hal-hal yang diinginkan, nikmat-nikmat yang diinginkan. Faqala ma amilta fiha. Maka Allah bertanya kepadanya, ma amilta fiha. Ya, apa yang kau amalkan ya, dengan nikmat-nikmat itu? Qala ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu. Ya, aku belajar ilmu untukmu ya Allah, karenamu. Ya, dan juga aku mengajarkan ilmu ini untukmu juga, untuk karenamu, untuk mencari ridhamu. Ini ucapan saja. Ya, ucapannya yang di lisan. Namun sekali lagi kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Walaupun kita di manusia, di hadapan manusia dikenal dengan orang alim ya, atau dikenal dengan ustadz ya, na'udzubillah, dikenal dengan kiai, dengan habib sekalipun, atau dengan tokoh agama yang diagungkan, yang dimuliakan, dan dia mendapatkan kedudukan. Kalau mungkin dia datang itu disambut dengan karpet merah, dengan perayaan dan sebagainya, dimuliakan, diagungkan. Di dunia dia sudah mendapatkan hal itu. Namun di akhirat kelak kita tidak bisa berpura-pura lagi. Ya, maka disinilah pentingnya niat. Sekali lagi lanjutannya dari hadis tadi, ya yang dia mengaku tadi, ta'allamtu fika, aku belajar ilmu karenamu ya Allah. Wa 'allamtuhu fika, aku mengajarkan ilmu kepada manusia ya untukmu, karenamu. Ya, wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an untukmu juga. Ya, menghafalkan Al-Qur'an sampai hafal, sampai disebut qari, sampai disebut ahli Qur'an juga. Agar engkau disebut dengan orang yang alim, disebut dengan orang yang berilmu. Ya, engkau belajar bukan karena aku, bukan karena Allah. Engkau mendapatkan semua gelar itu. Ya, penghargaan manusia, dihormati manusia, ya diagungkan manusia. Engkau disebut alim, engkau disebut ustadz, engkau disebut ya syekh bahkan, ya atau engkau disebut alim ulama yang terkenal misalnya. Faqad qila, dan engkau telah
mendapatkan julukan-julukan itu di dunia. Ya, maka wa qara'tal Qur'an liuqal huwa qari'. Dan juga engkau membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mengajarkannya agar engkau disebut dengan qari', orang yang ahli Al-Qur'an. Ya, orang yang bagus bacaannya dan seterusnya. Ya, maka apa yang terjadi? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka sama nasibnya seperti orang pertama tadi, diseret di atas mukanya, terseret mukanya kemudian dilemparkan ke dalam ya api neraka. Na'udzubillah. Sekali lagi, wajah kita yang terhormat ini, kalau kita jatuh, kemudian kita terseret muka kita, malu. Ya, itu di dunia. Ini di akhirat terseret muka kita, kemudian kita dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillah. Ya, maka ini harus menjadi renungan buat kita. Ya, jangan sampai kita ya merasa ya ujub, atau riya, atau sum'ah, atau merasa paling hebat, merasa berjasa, dan seterusnya. Karena akan sia-sia pengorbanan kita di dunia ini, yang sudah meninggalkan keluarga kita, pisah dengan keluarga, kemudian mengorbankan harta, mengorbankan masa muda kita, mengorbankan kesenangan kita untuk belajar ilmu, namun sia-sia. Bukan surga yang kita dapatkan, justru kehinaan, dan dilemparkan mukanya, terseret mukanya dan dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillah. Itu golongan yang kedua, orang yang berilmu, belajar Al-Quran, mengajarkannya, namun dia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, kemudian golongan yang ketiga adalah rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kulli. Ya, ada seseorang yang Allah lapangkan untuknya harta. Allah berikan harta sebanyak mungkin yang dia inginkan. Bahkan digambarkan di sini min asnafil mali kulli. Dari semua jenis harta Allah berikan. Ya. Fa'utiya atau fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dia datangkan, dikenalkan ini nikmat-nikmat yang kau akan dapatkan, atau ini nikmat-nikmat di dunia yang kau dapatkan, dan dia mengenalinya. Faqala a'amilta fiha, ya, untuk apa engkau beramal itu, mengeluarkan hartamu itu untuk membantu orang lain, ya bisa jadi untuk membangun pesantren, untuk membangun masjid, untuk menolong orang-orang miskin, ya dan sebagainya dari jalan-jalan dakwah fisabilillah, ya. Faqala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Dia menjawab, untuk apa kau mengamalkan ini, membelajarkan hartamu? Dia menjawab, tidaklah aku meninggalkan sebuah jalan, ya, atau sebuah kegiatan yang di situ ya perlu diinfakkan harta di jalan Allah, kecuali aku infakkan di sana. Tidak ada pos-pos kebaikan yang butuh harta, pasti aku akan menyumbangnya. Tidak ada kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin yang itu membutuhkan harta, kecuali aku akan ya memberikan hartaku. Semuanya untukmu ya Allah. Qala kadzabta, ternyata Allah menjawab, engkau dusta, engkau pembohong. Ya, walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qila. Namun selama ini ya, dan selama itu di dunia engkau melakukan itu, engkau lakukan hanya engkau ingin disebut sebagai jawadun karim. Engkau hanya ingin disebut dengan ya orang-orang yang dermawan, yang ringan tangan, yang suka membantu, yang mengeluarkan hartanya banyak, dan engkau telah mendapatkan gelar-gelar itu di dunia. Tsumma umira bihi fasahiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dan sama nasibnya, terseret mukanya ya dan dilemparkan dalam api neraka. Yang seharusnya dia mendapatkan nikmat ya harta ini yang dikeluarkan. Kita tahu keutamaan sedekah ya, seperti yang sebagian para ikhwah hafal, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu benih, yang benih itu ditanam akan tumbuh ya 7 tangkai. Setiap tangkai akan tumbuh lagi 100 biji, sehingga menjadi 700 kali lipat atau bahkan lebih. Ya, wallahu ya wasi. Dilipat gandakan mendapatkan keutamaan. Ya, juga dalam hadis yang lain, almar'u tahta dhilli shadaqatihi. Seseorang itu nanti akan mendapatkan naungan dari sedekahnya. Semakin banyak yang dikeluarkan hartanya, maka dia akan mendapatkan naungan. Namun yang terjadi sebaliknya, terseret mukanya dan dilemparkan ke api neraka, wal iyadzu billah. Ya, wa fil lafdhin fa haula'i tsalatsa awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yaumil qiyamah. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, mereka inilah 3 golongan, termasuk makhluk yang pertama kali api neraka dinyalakan kemudian diazab ya pada hari kiamat.
Ya, naudzubillah, nasallahu wal afiyah. Maka disinilah ayyuhal ikhwah, para jamaah aswah dan seterusnya. Ya, bahkan dia mendapatkan dengan mudah ya istri ya 1, 2, 3, 4 mudah. Atau dia dapatkan fasilitas semuanya dari ya ilmunya. Dia dapat sanjungan, pujian dari juga orang yang mengeluarkan harta yang nggak sedikit tadi. Tidak ada pos-pos kebaikan, ya apakah itu bangun masjid, bangun pesantren, atau lid du'afa wal masakin, orang-orang yang lemah dan fakir miskin, ya untuk kebaikan-kebaikan yang lain, ya maka dia terdepan untuk membantunya. Namun semuanya itu ternyata bukan lillahi ta'ala, sehingga semua golongan tadi termasuk orang-orang yang api neraka dinyalakan, kemudian diseret mukanya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, satu hadis ya, yang seharusnya membuat kita sadar begitu pentingnya, ya begitu pentingnya ikhlas, begitu bahayanya riya, ya begitu bahayanya salah niat sejak awal. Atau bisa jadi hal itu terjadi di tengah-tengah kita. Awalnya mungkin ikhlas ya, awalnya mungkin ikhlas, tapi ada orang yang menyanjungnya, memujinya, berubah niatnya. Ada orang yang mengeluh-elukannya, ya dia akan berubah. Ya awalnya dia ikhlas menuntut ilmu, namun sudah keenakan dipanggil ustadz. Ya. Kalau ke sini karpet merah, kalau di sini karpet hijau ya. Karpet merah ini sejak ujung jalan, bahkan dijemput, fasilitas wah. Ya infak semakin hartanya tambah banyak, ya dia semakin yaitu berambisi, ya akan disebut dermawan tadi. Ya naudzubillah. Maka semua amalan tadi para jamaah rahmatullah taala bukan amalan-amalan yang ecek-ecek. Bayangkan mengorbankan jiwanya, nyawanya, mengorbankan masa mudanya, mengorbankan yaitu lelah letihnya, dakwah, belajar, menghafal dan seterusnya. Mengorbankan hartanya yang tidak sedikit. Ya, ini adalah amalan-amalan yang seharusnya itu dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala yang besar, seharusnya surga. Justru malah sebaliknya. Makanya di sini beberapa faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, ya diantaranya adalah ini nanti di PDF nih nanti kita kirimkan kembali. Di antara atau faedahnya adalah yang kita tampakkan di sini atau sebelumnya ini ada faedah sedikit dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya orang yang pendusta ngaku-ngaku nabi ternyata dia palsu dan dia bukan termasuk nabi jelasnya. Inilah seburuk-buruk manusia. Ya sebagaimana kita tahu dalam sejarah ada banyak orang-orang yang ngaku nabi di zaman nabi dan setelahnya, bahkan saat ini pun ya ada yang ngaku-ngaku nabi. Maka itulah seburuk-buruk makhluk berdasarkan hadis ini. Ya karena dia ingin menjadi sosok terbaik padahal dia orang yang hina, orang yang terburuk. Dia dapat gelar-gelar itu di dunia. Pengikutnya ada juga ya yang di prank ya atau yang dibodoh-bodohi ada juga. Namun itulah ya maka kita yang harus belajar benar-benar, kita harus tahu mana akidah yang benar ya, mana Islam yang benar, dan kita harus tahu manhaj agama yang benar. Ya kemudian lanjutan perkataan beliau, fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada wal mutasaddiqun wal mukhlisun. Ya kemudian dijelaskan lagi orang-orang yang terbaik setelah para nabi, siapakah mereka? Mereka adalah para ulama, ahli ilmu, asyuhada, ya orang-orang yang syahid, yang gugur di medan jihad. Wal mutasaddiqun, orang-orang yang infak, ya fisabilillah. Wal mukhlisun, dan orang-orang yang ikhlas semuanya itu.
semuanya dia ulama ikhlas, alimun rabbani, mukhlis. Ya syahid mukhlis, orang yang dia syahid dapat gelar syahid atau dia mendapatkan syahid dengan keikhlasannya. Li'i'la'i kalimatillah, ya untuk meninggikan agama Allah, bukan ingin disebut pejuang, gagah berani dan seterusnya atau pemberani. Dan orang-orang yang infak fisabilillah dengan keikhlasannya. Ya mereka inilah orang-orang yang terbaik setelah siapa? Setelah para nabi. Ya. Kemudian dari sebelumnya ya, didapat dari mana istidlal atau istinbat hukum dari Syekhul Islam Taimiyah, yaitu Syekh Abdul Razak menjelaskan dalam syarah Ad-Da'wah ini, itu diambil dari surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang bersama, ya, atau mereka itulah orang-orang yang bersama mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan bersama para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Jadi siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat. Itu seperti doa kita di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, meniti jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah beli nikmat. Siapakah orang-orang yang engkau beli nikmat ini? Yang diberi nikmat oleh Allah, mereka adalah para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada, dan ya para solehin. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka inilah sebaik-baik ya teman. Ya, maka itulah sebaik-baik manusia setelah para nabi. Dan sebaliknya fasyarrun nas, ya naudzubillah, ya fasyarrun nas, sejelek-jelek manusia adalah man tasyabbaha bihim. Mereka yang ingin menyerupai mereka, ingin mirip mereka, ingin mirip ulama, ingin mirip ustadz, ya ingin mirip kiai, ya ingin mirip tokoh agama. Pokoknya ingin disebut pula, dan ingin mirip seperti syahid, ya, dan juga ingin mirip seperti orang-orang yang dermawan, nyumbang sana nyumbang sini, tapi tujuannya semuanya nggak ikhlas. Inilah apa? Ya seburuk-buruk makhluk. Kalau sebaik-baik makhluk setelah Nabi adalah para ulama, ya para syuhada, para mutasaddiqun dan orang-orang yang ikhlas semuanya tadi beramal. Maka sebaliknya orang yang paling buruk sejelek-jeleknya adalah orang-orang yang ingin mirip seperti mereka, dan di dunia orang-orang sudah menyebutnya si fulan ya ulama, ya si fulan ya syahid, si fulan dermawan, si fulan ya, dan mendapatkan semua gelar itu. Ya, namun ternyata ya dia ini bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Maka nanti pada yaumul qiyamah ya naudzubillah diseret mukanya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah seburuk-buruk makhluk. Itulah istinbat atau hukum yang bisa diambil atau faedah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim melalui ucapan Syekhul Islam Taimiyah. Dan ini bisa kita terima. Dan memang seperti itulah kondisi, sekali lagi, buruknya keadaan tiga orang tadi adalah mereka termasuk orang yang pertama kali api neraka dinyalakan. Ya, dinyalakan api neraka untuk mengazab tiga golongan ini. Bukankah itu adalah seburuk-buruk makhluk yang pertama kali diazab, yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka semuanya ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menunjukkan buruknya mereka itu adalah muka mereka yang terhormat, ya, yang seharusnya itu dimuliakan, malah terseret mukanya dan dilemparkan ke api neraka. Ya, dan juga yang ketiga seharusnya dia dapat nikmat-nikmat yang banyak luar biasa, namun ternyata dia hina. Ya, namun ya sebagaimana yang kita pelajari dari akidah, ya kalau ya memang termasuk ketiga golongan ini masih ada iman, ya masih ada benih-benih tauhid, ya Allah akan azab sesuai dengan dosanya. Ya, namun jika itu tidak ada iman sama sekali dalam jiwa-jiwa mereka, dada-dada mereka, maka mereka kekal di neraka selama-lamanya. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya orang yang meninggal dalam keadaan kafir atau musyrik dan dia belum bertaubat, ya maka dia ya finnar khalidina fiha abada. Mereka kekal di neraka selama-lamanya, tidak akan bisa keluar. Adapun orang-orang yang muwahhid namun dia asin, ya orang dia fasik, dia ahli tauhid namun dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa besar. Dan ketika ditimbang ternyata amalan kebaikannya lebih ringan daripada kebaikannya, maka dia berada di ummuhu hawiyah.
dia mendapatkan hawiyah, diazab di neraka hawiyah, narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Namun ya nanti akan dikeluarkan karena masih ada iman di dalam hatinya. Ya, itulah akidah Ahlussunnah yang harus kita pahami, dan itulah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah berdasarkan dalil-dalil. Ya, kita tidak mengatakan si fulan ahli surga atau ahli nar kecuali berdasarkan dalil. Kita tidak mengatakan si fulan kekal di neraka atau nanti akan dikeluarkan dari neraka kecuali berdasarkan dalil. Ya, karena itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah para jamaah dirahmati taala beberapa ya atau beberapa fawaid, ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Yang intinya adalah perlunya kita memperbaiki niat. Ya, kita tambahkan lagi dari beberapa sumber yang kita kumpulkan selain dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah tadi. Ini PDF-nya ada, ya, nanti silakan dibaca. Di antaranya adalah peringatan tentang bahaya riya. Ya, apa itu riya? Ya, riya itu adalah seorang beramal ingin dilihat manusia. Bukan ingin dilihat Allah. Ya, bukan fa'altu ya liyaronillah. Ya, bukan aku melakukan ingin Allah melihatku, namun liyaronin nas. Ya, agar dilihat manusia. Yaitu seperti di surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Mereka itulah orang-orang yang riya. Ya, mereka adalah orang-orang yang riya, salat, ngaji, belajar, ya, berilmu, ya, bahkan ibadah-ibadah yang besar semuanya ya hanya sekedar ingin ingin dilihat oleh manusia. Padahal ikhlas itu adalah engkau membebaskan dirimu dari pandangan-pandangan makhluk dan engkau fokuskan dirimu agar dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna ikhlas. Yang sedangkan riya ya tadi adalah orang-orang yang beramal hanya ingin dilihat, dan kita harus hati-hati. Kalau dulu mungkin ingin dilihat manusia kita harus keluar. Kita harus ke lapangan atau ke pasar-pasar atau harus tampil di muka umum. Kalau sekarang ya tidak lagi. Kita di sini ya, tapi ada HP, kita live atau kita update status yang kita upload di media sosial, itu bisa jadi riya. Ya, riya yang bahkan lebih berbahaya daripada riya dahulu. Ya, karena yang melihat jutaan. Ya, jutaan orang di media sosial kita, ya ternyata kita selfie di sana sini ya, akhirnya biar orang melihat. Ya, rugi, ya na'udzubillah. Itulah orang-orang yang riya. Yaitu definisi riya adalah dari kata ro'a yura'i, ya, orang yang ingin dilihat amalannya manusia. Maka cukuplah hadis Nabi SAW sebagai peringatkan kita, man ro'a ro'allahu bih. Siapa yang riya, Allah akan memperlihatkan aibnya. Sekali lagi, orang yang riya nanti Allah akan bongkar aibnya. Yaitu di dunia akan kelihatan. Ya, kalaupun tidak dibongkar, dia akan terus-menerus seperti itu. Jadilah istidrak yang nantinya seperti hadis ini, bahkan lebih parah lagi. Bukan hanya dibongkar di dunia mungkin ya ada yang terbongkar, ada yang tidak. Namun di akhirat tidak bisa bersembunyi lagi. Ya, itulah riya. Ya, jadi bahaya riya bahwasanya amalan pertama kali yang dihisab nanti, yang diadili adalah amalan-amalan yang disertai riya. Ya, Allah menampakkan amalan mereka, kenikmatan mereka yang seharusnya mereka berbahagia, namun ternyata ya tercela pelakunya dan terhina karena Allah bongkar ya siapa sebenarnya mereka. Ya, maka ini ada ungkapan para ulama di antara riya itu adalah an yaqumal abdu bil ibadah allati yataqarrabu biha lillah la yuridu Allah azza wa jalla bal yuridu aradan dunyawiyah. Ya, definisi riya adalah seorang beribadah yang seharusnya mendekatkan dirinya kepada Allah, taqarrub ila Allah, dia tidak menginginkan wajah Allah namun menginginkan aradan dunyawiyah, menginginkan sedikit dari tujuan-tujuan dunia, ya, atau menginginkan ardhon minad dunya, kenikmatan dunia, perhiasannya dan seterusnya. Demikian juga perkataan Imam Al-Qurtubi, hakikatul riya talabu ma fid dunya bil ibadah. Ya, hakikat riya adalah mencari dunia dengan ibadah. Ini lebih mengerikan lagi. Ya, semoga kita tidak termasuk ya orang yang mencari dunia dengan ibadah, orang yang mencari dunia dengan label kita, ya, dengan label sunnah kita. Na'udzubillah. Orang yang mencari dunia dengan gelarnya, dengan gelar ustadznya, dengan gelar ilmunya, dengan gelar hafidnya, dengan gelar Qur'annya, dengan gelar yang lainnya. Jadi hakikat riya adalah orang yang mencari dunia dengan amal ibadah. Wa asluhu talabul manzilah fi qulubin nas.
Dan aslinya adalah orang yang mencari kedudukan di hati manusia. Ya, ternyata selama ini dia ingin dihargai, ingin dianggap hebat, ingin dianggap berilmu dan seterusnya. Ya, inilah hakikatnya menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu seseorang yang mencari dunia dengan ibadahnya. Ya, dia tujuannya semuanya adalah cuan, ya na'udzubillah. Atau tujuannya semuanya adalah pujian-pujian manusia, hanya fasilitas-fasilitas ya dunia, kemewahannya, na'udzubillah. Ya, kemudian juga kita tambahkan ya, selain riya ada saudaranya yaitu sum'ah. Ya, kalau riya itu adalah amalan yang ingin dilihat manusia, adapun sum'ah yaitu amalan ingin didengar manusia. Ya, sebagaimana tadi kita nukilkan hadis lebih lengkapnya, man sam'a sam'allahu bih wa man ra'a atau man yura'i yura'illahu bih. Siapa yang berbuat sum'ah maka Allah akan menyiarkan aibnya. Ya, siapa yang ingin didengar amalannya, Allah akan dengarkan aib-aibnya sehingga tersebar di tengah-tengah manusia. Siapa yang riya, Allah akan memperlihatkan aibnya, dibongkar aibnya. Ya, kalau nggak di dunia ya di akhirat di yaumul qiyamah lebih berat lagi, na'udzubillah. Itulah perbedaan riya dan sum'ah yang intinya semuanya adalah bukan karena Allah tapi karena manusia, bisa karena ingin dilihat atau ingin didengar, ingin terkenal, ingin dianggap, ingin dia itu berada di tengah atau di hati-hati manusia, atau dia ingin ya tujuan-tujuan duniawi. Ya entah itu wanita, na'udzubillah, entah itu harta, ya entah itu jabatan, ya terkenal, ketenaran dan seterusnya. Ya, kemudian ada lagi yang perlu kita hindari selain riya, sum'ah dan ujub. Ya, dari kata ujub yaitu ajab. Yaitu ujub adalah orang yang merasa kagum, ya, bangga dengan dirinya. Ya, ini tanda-tanda kesombongan ya, na'udzubillah. Ujub adalah orang yang sebenarnya tertipu dengan dirinya. Dia merasa hebat padahal dia lemah. Dia merasa tinggi padahal dia itu rendah, ya. Dia tidak mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya itu dia iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Artinya apapun yang dia dapatkan berupa ilmu, harta, kedudukan di sisi manusia itu semuanya pertolongan Allah. Kalau bukan pertolongan Allah dia bukan siapa-siapa. Ya seharusnya ingat la haula wala ya quwata illa billah. Ya jadi dia lupa diri ya, dia tertipu dengan dirinya padahal semuanya itu wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada di diri kalian itu semuanya dari Allah, semuanya titipan, semuanya pemberian. Ya, makanya ada hadis Nabi SAW dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani di Jami' Shahih dan juga silsilah hadis sahihah. Ini yang jadi wasiat Nabi dan juga peringatan buat kita semuanya. Salatun muhlikat. Ya, ada 3 perkara yang membinasakan. Apa itu? Hawa muttaba, yaitu hawa nafsu yang selalu dituruti, wasyuhun muta', dan kekikiran yang selalu ditaati, ya dia kikir dan juga dia selalu mengikuti hawa nafsu, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan orang-orang yang selalu bangga dengan dirinya sendiri. Ya, awalnya kagum dengan dirinya sendiri, merasa lebih, akhirnya dia jadi sombong, dan orang yang sombong tidak akan masuk surga. Kenapa? La yadkhul jannah man qala fi la yadkhul jannah man fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr atau kama qala sallallahu. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada sebesar, kalau dzarrah diartikan biji sawi, ya berarti tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu kecil dari kesombongan, biji sawi sangat kecil. Kalau itu memang dzarrah dikatakan biji sawi, ya tidak akan masuk surga. Karena kesombongan itu adalah pakaiannya Allah, itu adalah sifat Allah. Dzul kibriya. Ya dialah Allah yang berhak untuk sombong, berhak untuk yaitu mengagungkan dirinya. Ya, maka kita harus hati-hati, inilah bahaya riya, sum'ah dan ujub yang semuanya itu yang seharusnya membahagiakan kita malah jadi ya hal-hal yang membinasakan kita. Kemudian juga faedahnya adalah larangan keras dari berbuat riya dan bagaimana beratnya hukuman pelaku ya riya ini. Ya pelaku riya, pelaku sum'ah dan juga pelaku ujub dan sombong tadi. Ya. Kemudian juga yang perlu kita ambil faedah adalah ternyata amalan zahir nggak cukup. Ya, amalan zahir nggak cukup untuk selamat di akhirat. Namun kita perlu amalan batin. Apa itu? Keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya,
ingin pahala surga, ya, ingin pahala kenikmatan surga, yang dikatakan mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Ya, surga itu yang dikatakan mala ainun ra'at, yaitu tidak pernah dilihat ya oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit sedikit pun di hati, ya di hati manusia. Yang hakikatnya ya jauh-jauh lebih nikmat dari apa yang kita dengar ya atau yang kita rasakan di dunia ini. Ya, maka disinilah perlunya kita selalu memperbaiki hati. Ya, yang pernah kita bahas kita tazkiyatun nafs, ya bersihkan hati kita dari syubhat dan ya syahwat. Selalu menjaga keikhlasan. Ya, orang yang diberi taufik itu adalah orang-orang yang selalu menjaga hatinya. Ya, dia selalu hati-hati. Ya, jangan sampai ada sedikit pun riya, jangan sampai ada sedikit pun sum'ah, jangan sampai ada sedikit pun tendensi-tendensi dunia. Ya, yang mencari dunia dengan ibadahnya, mencari dunia dengan amalan akhiratnya. Kalaupun itu terbesit, segera dia lawan, dia obati, walaupun itu tidak mudah. Sebagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri, ma'alastu syai'an asyadda ilayya minan niyah. Ya, tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling berat di jiwaku, di hatiku ini kecuali niat. Karena niat itu tataqallab. Niat itu selalu berbolak-balik. Sebentar ikhlas, sebentar riya. Ya, sebentar tulus, sebentar mencari fulus, ya. Ya, naudzubillah. Ya, maka disinilah perlunya menjaga keikhlasan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lawan itu semuanya riya, sum'ah, tujuan-tujuan dunia itu, buang semuanya, carilah ridha Allah. Jangan korbankan yang sedikit itu, ya. Jangan korbankan sesuatu yang nikmatnya abadi dengan sesuatu yang sedikit. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu di dunia ini tanpa kita minta, tanpa kita berharap, tanpa kita berambisi, tanpa kita ngarep-ngarep, silahkan diterima. Ya, semoga itu bagian dari busyra, ya, busyra muajjalah. Itu bagian dari kabar gembira yang Allah segerakan. Ya, kemudian juga riya balasannya di dunia, ya. Orang-orang riya itu sebenarnya dia tadi mencari kedudukan di hati-hati manusia. Dia hanya ingin balasan di dunia berupa pujian, ya, berupa kenikmatan dunia. Ya, dan juga orang-orang riya hanya akan mendapatkan azab di akhirat yang balasannya setimpal untuk mereka yang tadi kita sebut dalam hadis. Dan juga yang terakhir, kehinaan orang-orang riya yang mereka diseret mukanya, muka yang terhormat ini, muka yang mulia ini, yang kita jaga, kita rawat, ternyata nanti ya dihinakan sehina-hinanya. Dan yang terakhir juga, ya, mari kita menjaga untuk selalu beramal dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena itulah jalan satu-satunya. Ya, semoga yang sedikit bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada yang tanyakan atau cukup, ya? Ini PDF-nya kita kirimkan, ya. Monggo nanti silakan dibaca. Kita akhiri, kurang lebih mohon maaf. Nasallahu ta'ala an yarzuqanal ikhlas. Allahumma aslih qulubana, ya Allahumma aslih niyatana wa a'malana. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.